kembali lagi di Immanuel Talks. Immanuel Talks ini merupakan podcast seputar edukasi kesehatan yang saat ini kita akan kupas tuntas tentang kanker serviks bersama Dr. Ingrid Olivia Namaban SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Halo dokter, apa kabar dok? Lagi kaitan gimana? Great dong ya. Ini cuaca juga di luar ada panas, ada hujan ya dok ya. Dokternya juga dokter Objin dan sekarang juga lagi hamil ya dok ya, luar biasa. Walaupun sedang berbadan dua tapi dokter bisa tetap melayani pasiennya dok. Oke dok, biar lebih mempersingkat, hari ini kita akan podcast seputar kesehatan reproduksi wanita, terutama tentang kanker serviks nih dok. Dokter mungkin bisa jelaskan dulu ya untuk para pendengar, nanti untuk Sobat Sehat Immanuel di sini, sebenarnya kanker serviks itu apa sih dok? Oke, jadi kanker serviks mungkin kita harus tahu dulu kali ya, serviks itu di bagian mana sih? Jadi kalau kita punya rahim itu kan ada bagian-bagiannya, ada 3, ada bagian fundus yang paling atas, ada bagian badannya atau korpus, sama ada bagian yang saluran, nah itu yang namanya serviks atau sering dibilang leher rahim. Nah, jadi di leher rahim itu ketika ada perubahan sel-sel yang seringkali terjadi dimulai dari adanya zona transformasi, itulah yang dapat mudah berubah menjadi keganasan. Nah, itulah yang namanya kanker serviks. Oke dok. Nah, banyak banget nih dok yang masih bingung ya, sebenarnya apa sih penyebab utama kanker serviks ini? Apakah benar disebabkannya oleh virus HPV ini kan ya gitu, atau misalkan ada penyebab lain kah gitu selain virus ini, seperti itu dok? Oke, jadi memang benar banget. Jadi memang kalau kanker serviks itu disebabkan oleh virus HPV. Dan presentasinya sekitar 99,7%. Paling banyak lagi tipenya yang HPV 16-18. Lalu sisanya karena apa? Nah, memang bisa juga disebabkan oleh hal lain walaupun sangat-sangat jarang. Misalnya karena adanya paparan bahan karsinogenik seperti misalnya merokok, kemudian memang ada mutasi genetik spontan, kemudian juga bisa karena adanya faktor imun, mungkin imunnya lagi kondisinya rendah, atau ada peradangan kronis dalam waktu lama sehingga dapat terjadi perubahan sel tadi gitu. Tapi kasusnya sangat jarang, kebanyakan memang betul karena virus HPV itu ya dok ya. Oke dok, kalau gitu gimana ya caranya virus HPV ini bisa menular dok gitu? Apakah hanya lewat hubungan seksual aja, atau misalkan lewat jarum suntik, atau misalkan lewat hubungan oral dan lain sebagainya gitu dok? Oke, jadi memang kalau penularan HPV sendiri sebagian besar memang karena hubungan seksual, bisa genital to genital, genital to anal, atau genital to oral gitu. Tapi memang ada sekitar 70-80%, tapi memang ada faktor-faktor lain yang mungkin lebih jarang. Misalnya ada faktor yang non penetratif, misalnya ada sentuhan kulit yang terinfeksi misalnya, kemudian juga ada transmisi dari ibu ke janin juga bisa, kemudian diduga dari benda-benda seperti misalnya alat medis yang terkontaminasi, kemudian kalau seperti kayak handuk dan sebagainya itu memang kasusnya lebih jarang karena memang virus HPV sendiri kalau di luar sel inang memang dia terbatas untuk jangka hidupnya ya. Jadi memang sebagian besar karena faktor seksual sih. Oke dok. Kalau bicara soal gejala nih ya dok ya, kan kadang perempuan sendiri nggak sadar ya dok, tiba-tiba udah stadium lanjut aja gitu kan ya menderita kanker serviks. Tanda-tanda awal seperti apa sih dok yang harus kita aware gitu ketika kita tuh tahu kalau misalkan wah kita udah sudah aware nih ini salah satu gejalanya nih? Nah itu boleh nggak dokter bisa spill gitu kan ya, jadi biar kita juga tetap bisa aware sama waspada gitu. Jadi memang kanker serviks sendiri ini memang seringkali pada stadium awal itu tidak bergejala. Jadi kebanyakan datang ke poli sudah bergejala dan stadiumnya sudah lanjut gitu. Jadi seringkali tidak atau mungkin kadang nggak aware kok sering keputihan atau keluar flek darah, tapi dianggapnya mungkin tuh hal biasa. Nah itu yang sayang sekali sering terjadi. Makanya memang perlunya screening sejak awal itu penting untuk mengetahui apakah ada perubahan di sel-sel di serviks tadi. Kadang juga ada kan beberapa gitu ya, kayak teman saya tuh kayak, duh kok keputihan tuh kayak gatal gitu kan ya, terus berbau dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu gejala juga ya dok ya, yang harus kita waspadai ya. Jadi beberapa gejala memang misalnya ada keputihan berulang atau kok
diobatin kambuh-kambuhan atau malah sudah sembuh, atau misalnya ada keluar darah di luar siklus haid, atau maaf setelah berhubungan misalnya, atau sering dibilang postcoital bleeding. Kemudian ada nyeri di area panggul, kadang bisa menjalar sampai ke paha, atau juga beberapa kasus lain dia bisa nyeri ketika buang air kecil, buang air besar, atau kadang bercampur darah juga bisa. Dok, maaf ya, ini kan suka bedanya polip yang ada di mulut rahim dengan kanker serviks. Apakah polip ini juga akan bisa berubah menjadi kanker serviks? Kalau itu beda ya perjalanan penyakit. Jadi memang kalau untuk kanker serviks memang dia diawali dengan nanti awalnya adanya perubahan lesi prekanker, kemudian baru menjadi kanker serviks. Jadi kalau polip sih kebanyakan memang sifatnya jinak ya. Apakah semua kasus menunjukkan gejala sejak awal, Dok, atau seringnya justru tanpa gejala? Memang kebanyakan kalau masih stadium awal, apalagi kalau masih lesi prekanker ya. Jadi sebelum jadi kanker, perjalanan penyakitnya sebenarnya ada lesi prekanker. Jadi dia belum menjadi ganas, tapi sel-selnya sudah berubah, tidak sesuai dengan yang aslinya gitu. Nah, itu biasanya seringkali malah nggak bergejala. Jadi sering kedapatnya pada waktu screening gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau dari sisi pencegahannya, Dok, apa sih pencegahan paling efektif gitu yang bisa mencegah kanker serviks ini ya, Dok? Misalnya kayak kalau sekarang kan ada vaksin HPV ya, terus ada mungkin tindakan-tindakan lain gitu kan ya, yang kita menjadikan hal-hal preventif yang efektif gitu yang untuk kita cegah. Itu biasanya apa ya, Dok? Jadi kalau pencegahan itu sebenarnya ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder. Jadi kalau pencegahan primer itu kita dengan cara pemberian vaksin, benar tadi kayak vaksin HPV gitu ya. Kita sekarang bahkan sudah dilakukan sejak usia sekolah di program-program BIAS gitu ya, usia 9 sampai 14 tahun sampai usia remaja. Kemudian kita juga bisa memberikan pendidikan seksual kepada remaja, kita menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, tentang seksual yang sehat seperti apa, begitu. Kemudian kalau pencegahan sekundernya dengan screening. Jadi kita screening mungkin udah pernah dengar ya, ada IVA, ada pap smear, ada co-testing dan HPV DNA. Gitu. Oke, Dok, tapi kalau untuk vaksin sendiri apakah itu untuk wanita aja atau misalkan laki-laki juga bisa nggak sih divaksin? Bisa HPV? banget, malah sebenarnya program vaksin itu tidak hanya untuk wanita tapi juga untuk pria, karena pria sendiri pun bisa terinfeksi HPV dan bisa menjadi keganasan juga. Gitu. Berarti dicatat ya Sobat Sehat Immanuel, jadi bukan hanya untuk perempuan saja untuk vaksin HPV itu, tapi untuk juga kaum laki-laki, karena bisa juga berdampak yang sangat cukup berat ya, Dok ya, untuk gejala dan penyakit lanjutannya seperti itu. Nah, untuk di Rumah Sakit Immanuel sendiri ini bisa dilakukan pasmir dan vaksin Gardasil ya, Dok ya, vaksin HPV ya. Bisa nanti bareng Dokter Ingrid, Sobat Sehat Immanuel bisa melakukan konsultasi. Oke, terakhir nih, Dok, mungkin bisa disampaikan pesan dan sarannya, mungkin lebih ke pesan ya untuk Sobat Sehat Immanuel ini untuk cara melakukan pencegahan atau misalkan perawatan untuk di luar sana itu untuk peduli kesehatan tentang lebih baik mencegah ya daripada mengobati untuk kesehatan reproduksi kita. Maaf ya, ini agak belibet gitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan, Dok. Oke, jadi mungkin buat para pendengar semua ya, kalau untuk kanker serviks sendiri ini merupakan salah satu kanker yang sebenarnya bisa kita cegah. Cuman sayangnya seringkali tidak aware atau mungkin tidak berani untuk vaksin, screening, padahal kanker serviks ini merupakan kanker yang termasuk terbanyak di Indonesia selain kanker payudara. Bahkan setiap harinya kita bisa menemukan sekitar 100 kasus setiap harinya, dan yang meninggal juga cukup banyak karena kasusnya sekitar 57, atau artinya setiap 1 jam ada 2 wanita yang meninggal karena kanker serviks. Jadi jangan takut untuk melakukan screening, untuk melakukan vaksin, baik yang sudah menikah pun juga tidak ada masalah untuk melakukan vaksin sejak awal. Tujuannya untuk kita mencegah kanker serviks. Jadi ayo kita cintai diri kita sendiri dengan tidak takut untuk vaksin dan screening. Oke, terima kasih Dokter Ingrid. Boleh dokter diinformasikan untuk Sobat Sehat Immanuel, mungkin nanti yang mau konsultasi sama dokter nih, Dokter Ingrid, adanya jadwalnya di Rumah Sakit Immanuel itu di hari apa dan jam berapa? Oke, kalau saya praktek di hari Senin
itu jam 1 sampai jam 4, kemudian hari Selasa dan hari Rabu itu di jam 5 sampai jam 6 sore. Oke, sip. Thank you dokter. Sekian Sobat Sehat Immanuel, sekian podcast kita hari ini seputar kanker serviks. Kita ambil kesimpulannya ya bahwa kanker serviks ini itu memang bisa dicegah dengan adanya screening dengan pap smear atau tes IVA dan juga vaksin HPV ya. Dan perlu dicatat ya, vaksin HPV ini bukan hanya untuk wanita saja tapi untuk laki-laki juga. Oke, sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media Rumah Sakit Immanuel yang ada di bawah ini. Tunggu kami selanjutnya. Bye-bye.